Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam akan digelar esok Senin. Ini merupakan sidang kedua kalinya setelah pada tanggal 24 Juni lalu, sidang pra-peradilan Peggy ditunda karena pihak termohon Polda Jawa Barat tak kunjung hadir. Untuk sidang besok pemirsa, sidang akan tetap dilakukan meskipun seandainya pihak Polda Jabar tidak hadir. Perjalanan menyingkap kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki yang meninggal pada 2016 silam memunculkan babak demi babak yang baru. Senin esok, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka dalam kasus ini akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ini merupakan sidang kedua setelah sebelumnya pada sidang pertama pihak termohon yakni Polda Jawa Barat tak hadir sehingga sidang terpaksa ditunda. Namun, pihak Polda Jabar menyatakan akan hadir pada sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan esok. Jadwal persidangan pra-peradilan berikutnya Polda Jawa Barat akan menghadiri. Dan kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang pra-peradilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan yang telah dipersiapkan dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Tetapi, jika esok Polda Jabar berhalangan hadir pada sidang pra-peradilan, maka sidang akan tetap dilanjutkan. Hal ini karena berkas perkara Peggy masih belum lengkap. Pihak Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Barat pun akan mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan kepada penyidik Polda Jawa Barat karena belum lengkapnya bukti sehingga pra-peradilan pun tetap bisa berjalan. Sementara itu, pihak kuasa hukum Peggy telah menyiapkan sejumlah saksi kunci untuk pra-peradilan esok. Mereka akan bersaksi bahwa Peggy tak terlibat dalam kasus pembunuhan di Cirebon. Masuk ke agenda tentang saksi ya. Jadi besok mungkin masih agenda pembukaan untuk sidang pra-peradilan. Dokumen-dokumen semua lengkap kita bawa. Insya Allah kita akan menghadirkan kurang lebih 10 orang saksi dari kami untuk melakukan pembelaan terhadap klien kami ya. Sejumlah argumen kuat disiapkan untuk pra-peradilan. Di antaranya pada saat pembunuhan terjadi, Peggy disebut berada di Bandung, bekerja sebagai buruh bangunan. Kuasa hukum juga berpendapat Peggy tak terlibat dalam kekerasan ataupun pembunuhan Vina dan Eki. Peggy ditangkap tanpa adanya bukti yang cukup kuat dan hanya mengandalkan kesaksian orang, bukan barang bukti. Kuasa hukum juga menyebut jika pada 2016 polisi hanya menyita motor Peggy yang berwarna pink tanpa melakukan pemeriksaan. Namun, hingga saat ini, keberadaan motor yang dimaksud tak pernah dimunculkan penyidik. Hanya bukti surat tanda motor kendaraan ataupun STNK yang masih dipegang penyidik. Selain itu, penangguhan penahanan Peggy ditolak kepolisian. Peggy pun tetap ditahan penyidik Polda Jabar hingga hari ini. Berbagai hal yang menjadi alasan Peggy dan kuasa hukum mengajukan pra-peradilan ini tentu harus dijawab pihak kepolisian Polda Jabar dalam sidang lanjutan yang akan digelar Senin 1 Juli besok. Lantas apa saja yang sudah disiapkan pihak kuasa hukum Peggy untuk sidang esok? Dan akankah pihak Polda Jawa Barat hadir? Tim TV One mengabarkan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait penetapan tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam akan digelar esok Senin pemirsa. Akankah gugatan Peggy Setiawan ini dikabulkan oleh hakim atau justru sebaliknya? Berikut cuplikan dialog saya di program Kabar Petang dengan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamuto. Yang pertama, sidang pra-peradilan pertama juga tidak hadir, kemudian P19. Nah, komentarnya seperti apa? Silakan Pak Benny. Ya, saya mendukung Pak Tony, harus yakin
Kan ini mau adu pembuktian. Ya. Jadi kalau kita mau maju adu pembuktian harus optimis dulu, yakin, karena nanti akan diperhadapkan dengan pihak lain yang juga yakin. Nah disitulah di forum nanti akan diuji oleh hakim, apa yang disampaikan nanti, bagaimana penilaian hakim. Jadi marilah kita ikuti nanti sidangnya, saya yakin akan menarik sekali, karena atensi publik sangat besar, semua ingin tahu, semua penasaran, dan mudah-mudahan nanti terjawab melalui proses persidangan ini. Sebenarnya apa yang menyebabkan berkas yang disiapkan oleh pihak kepolisian ini tidak lengkap dan dikembalikan lagi? Ya, untuk pengembalian berkas dengan petunjuk atau P19 itu hal yang biasa dalam proses penanganan perkara. Bahkan ada yang berkali-kali, kita semua tahu kan ada berkas perkara, salah satu kasus yang menarik perhatian publik, itu sampai berkali-kali. Artinya dalam hal ini, jaksa memang perlu hati-hati dan perlu yakin, karena merekalah yang akan bertempur di persidangan nanti untuk membuktikan. Sehingga ketika masih ada kekurangan sedikit pun pasti minta dilengkapi, ditambah dan sebagainya. Dengan petunjuk-petunjuk yang harus dilengkapi atau dipenuhi oleh penyidik. Jadi di jajaran Polri itu P19 hal yang biasa. Jadi bukan hal yang istimewa. Biasanya kalau kasus yang simple itu cepat sekali.